Dut, kamu ngapain sih? Ngomongnya jadi nggak kedengeran gitu. Tadi Dodi bilang ayo kak, Dodi udah siap. Hah, siap? Mau siap ngapain, Dot? Kita kan mau renang kak. Berenang? Kamu berenang kok pakai alat snorkeling sih? Dan nggak bisa napas kak. Justru kalau kamu berenang itu, kamu mengatur nafas kamu. Hirup, tahan, buang gitu. Kalau kamu renangnya di laut, baru kamu pakai alat itu. Betul tuh kata Sinta. Kalau dipakai di kolam renang mah mubazir, Dot. Ya udah, Dodi nggak jadi pakai ini deh. Udah kak, ayo sekarang kita berenang. Tolong pegangin dong. Boleh. Nah, tapi sebelumnya kita sapa teman-teman di rumah dulu dong. Iya sampai lupa. Halo teman-teman kelas 3 di rumah. Hari ini senang sekali Kak Rara, Sinta, Dan Dodi bisa kembali menemani teman-teman semua belajar dari rumah. Salam hangat dari kami untuk ayah dan bunda yang masih setia menemani teman-teman kelas 3 belajar dari rumah. Semoga hari ini semangatnya makin tinggi ya, karena hari ini kita akan belajar banyak hal yang menarik. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya, agar pelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa selesai. Kak, aku simpan ini dulu ya. Boleh. Dodi udah siap kak. Oke, kalau gitu sekarang kita peregangan dulu ya. Siapa yang mau pimpin? Sinta kak. Boleh, Sinta. Teman-teman di rumah, yuk kita lakukan peregangan. Ikutin gerakan Sinta ya. Miringkan kepala ke kanan, tahan dengan tanganmu. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya, miringkan kepala ke kiri dan tahan kembali dengan tanganmu. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang, dorong kedua tangan ke kanan seperti ini ya teman-teman. Kita hitung lagi sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang ganti, dorong ke kiri ya. Kita hitung lagi sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang, lakukan gerakan turun naik seperti ini ya teman-teman. Pastiin tangan kalian menyentuh ujung kaki. Sambil hitung lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang kita pendinginan deh. Angkat kedua tangan ke atas sambil tarik nafas. Terus dorong ke bawah sambil menghembuskan nafas. Yuk sama-sama. Selesai. Ayo kita berenang. Tunggu bentar. Wah, bunda kalian telepon nih. Bentar ya, Kak Rara angkat dulu. Halo bunda. Iya, udah pada siap. Oh gitu. Ya udah deh, nanti Kak Rara kasih tahu Sinta sama Dodi ya. Oke bunda. Kenapa kak? Ya Sinta, Dodi. Tadi bunda telepon, kita kayak nggak jadi berenang deh hari ini. Ya, kenapa kak? Soalnya kolam renangnya tutup. Ya. Dodi udah lama banget gak berenang. Dodi kan ingin menjadi pelaut, masa nggak bisa berenang? Jangan sedih Dodi, kalau kamu emang beneran mau jadi pelaut, kamu bisa melatih kemampuan yang lain kok. Ya kan Sinta? Kamu bisa melakukan hal lain juga selain renang. Oh iya? Ada apa saja kak? Sesuai artinya, pelaut adalah orang yang bekerja di atas kapal yang besar. Ada pelaut yang bekerja membawa kapal pengangkut barang, ada juga yang membawa kapal penumpang. Ada juga pelaut yang bekerja sebagai marinir angkatan laut. Wah, Dodi baru tahu ada banyak jenis pelaut. Iya Dot, ada banyak.
Gimana kalau kita membatik aja? Membaca cerita tentang seorang anak yang suka menyelam di laut. Biar Dodi nggak sedih karena gagal berenang. Mau? Mau, Kak. Yuk kalau gitu teman-teman di rumah ikut juga ya. Yuk kita membatik. Membaca itu asyik. Oke, di tangan Kak Rara sudah ada buku cerita berjudul Menyelam. Kak Rara bacain ya. Sinta dan Dodi simak baik-baik. Dan teman-teman di rumah juga simak baik-baik ya. Karena nanti Kak Rara bakal kasih pertanyaan untuk kalian jawab. Oke, Kak. Menyelam ditulis dan diilustrasikan oleh Rajiv EP. Langit biru dan perairan tenang, hari yang sempurna untuk menyelam. Kami berangkat menggunakan perahu kecil, mengharapkan sebuah petualangan besar. Ketika tiba ke tempat penyelaman, dengan teliti kami memeriksa seluruh peralatan dan memakai sepatu katak dan masker. Sesampainya di dalam air, kami disambut oleh sekumpulan ikan ekor kuning. Betapa beragam makhluk yang bisa dilihat di sekitar terumbu karang besar ini. Ikan sweet lips oriental, ikan kakatua, ikan kelelawar, dan siput air besar bermotif cantik. Ikan trompet berubah warna agar dapat membaur dengan kawanan ikan yellow tongue. Tapi kau pasti dapat menemukannya dengan mudah bukan? Sebaiknya kita menjaga jarak dengan ikan lepu. Duri di punggungnya cukup beracun. Ikan badut ini menjaga rumah anemon mereka dengan seksama. Tapi akhirnya mereka membiarkanku mengambil beberapa foto. Kami melihat belut murai honeycomb yang giginya sedang dibersihkan oleh dua ikan pembersih. Dan sepasang ikan lain bahkan menggosok tangan kami. Ada pula ikan ayam-ayam dan landak laut. Kami bahkan melihat ikan kerapu karang dan gurita karang bermain petak umpet. Gurita memenangi permainan. Mereka pandai bersembunyi. Ikan pipa pun begitu. Dapatkah kau menemukan dua ikan pipa dalam gambar ini? Kami bertemu sepasang hiu karang yang beristirahat di dekat dasar laut. Mereka tidak berbahaya, jadi kami berenang mendekat untuk melihat lebih jelas. Kami mengikuti penyu sisik yang sedang mencari spon laut di sekitar karang untuk makan siangnya. Saat kembali ke kapal, kami dikejutkan oleh ikan parimanta yang terbang mengarungi air dengan dua ikan remora di belakangnya. Dan ketika kami merasa penyelaman ini tidak mungkin dilanjutkan, kami melihat duyung sedang memamah rumput laut. Sungguh pengalaman yang luar biasa. Aku tak sabar ingin menyelam lagi. Nah itu tadi cerita berjudul Menyelam. Ayo siapa yang bisa ceritain apa yang mereka lakukan saat berada di dalam laut? Jadi Kak, Ya Dot. mereka menyelam dan bertemu banyak hewan laut Kak. Betul, keren. Sekarang pertanyaan selanjutnya, siapa yang bisa memberikan pendapatnya tentang keadaan laut tempat penyelaman kedua orang tersebut? Sinta, Kak. Keadaan lautnya sangat bagus. Terumbu karang hidup dengan baik. Ikan-ikan dan hewan laut hidup dengan sehat. Lautnya bersih dan terjaga, Kak. Iya benar, lautnya indah sekali ya. Makanya semoga kita bisa menjaga kebersihan laut saat berwisata ke pantai dan laut ya. Salah satu caranya dengan kita tidak membuang sampah sembarangan. Oh iya, kakak mau nanya deh, ada kosakata baru nggak yang kalian belum tahu? Ada, Kak. Iya Kak, ada. Oke, kalau gitu kita bahas sama-sama ya. Dalam Kota Baru. Kosakata baru. Oke, ada kosakata baru apa yang baru kalian tahu? Menyelam Kak. Oke, menyelam. Menyelam adalah berenang dan bertahan di dalam air. Teman-teman di rumah perhatikan penggunaan huruf kapital L pada kata ya, karena berada di awal kalimat. Lalu penggunaan tanda seru di akhir kalimat karena kalimat ajakan. Oke, kosakata baru kedua, Sinta. Sepatu katak, Kak. Sepatu katak adalah alat bantu untuk menyelam yang digunakan di kaki. Coba Sinta, kamu buat kalimat dari kata sepatu katak. Sepatu katak adalah salah satu perlengkapan untuk menyelam. Nah teman-teman di rumah perhatikan lagi ya penggunaan huruf S pada kata sepatu yang menggunakan huruf kapital karena di awal kalimat. Lalu kalimat diakhiri dengan tanda titik karena kalimat informasi. Ada lagi kosakata baru yang kalian temui tadi? Ada, Kak. Aku menemukan kata masker, karang, dan terumbu karang, Kak.
Oke, teman-teman kelas 3 di rumah coba cari sendiri ya arti kata masker, karang, dan terumbu karang. Lalu buat jadi kalimat juga. Perhatikan penggunaan huruf kapital di awal dan tanda baca yang tepat di akhir kalimatmu. Perhatikan gambar ini. Ibu Tanti, istri Pak Gilang, membawa uang Rp100.000 ke warung dekat rumahnya. Berikut barang-barang yang tersedia di warung beserta harganya. Coba pilih 7 barang yang dapat dibeli oleh Ibu Tanti tanpa melebihi jumlah uang yang dimilikinya. Lalu coba pilih lagi satu kombinasi 7 barang yang berbeda. Nanti kita cek jawaban sama-sama setelah satu ini ya. Jangan kemana-mana. Tujuh barang yang bisa dibeli Ibu Tanti tanpa melebihi jumlah uang yang dimilikinya adalah mie instan, sampo, tisu, minyak angin, kopi, coklat, dan air mineral. Total harganya adalah Rp85.000. Lalu, 7 kombinasi barang yang berbeda yang bisa dibeli Ibu Tanti tanpa melebihi jumlah uang yang dimilikinya adalah kelereng, mie instan, tisu, minyak angin, kopi, coklat, dan air mineral. Total harganya adalah Rp70.000. Kak Sinta udah nomor berapa? Udah nomor 55 nih. Oh, wah pinter banget adik-adik Kak Rara. Lagi ngerjain apa sih? Ada yang bisa Kak Rara bantu nggak? Aku Kak. Wah dua-duanya nih. Satu-satu dulu ya, coba Sinta deh. Aku bacain ya Kak. Pak Tommy bersedia membantu Pak Darman untuk membeli kapal. Saya akan menyediakan kapal untuk digunakan oleh Pak Darman. Namun, berikutnya, uang yang diperoleh Pak Darman dari tangkapan hasil laut harus diberikan sebagian kepada Pak Tommy. Uang yang saya dapatkan dari menangkap ikan akan dibagikan setengahnya kepada Pak Tommy. Setelah mendapatkan uang sebesar Rp400.000, Pak Darman membagikan setengahnya kepada Pak Tommy. Berapakah setengah dari Rp400.000? Oke, setengah artinya harus dibagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Sekarang coba perhatikan sama-sama ya. 300 dan 100 sama besar atau tidak sama besar? Tidak sama besar, Kak. Iya benar. Sekarang coba Kak Rara kasih pilihan kedua. 50 dan 350 itu sama besar atau tidak sama besar? Tidak sama besar, Kak. Iya benar juga. Kita coba lagi. Masih belum ketemu nih jawabannya. Kalau 300 dan 300 itu sama besar atau enggak? Sama besar, Kak. Tapi Kak, 300 ditambah 300 hasilnya bukan 400. Iya betul, walaupun sama besar, tapi 300 jika ditambah 300 ya hasilnya bukan 400. Jadi ini masih belum tepat ya. Sekarang kalau 200 dan 200 apakah sama besar dan merupakan pembagian setengah dari 400? Sama besar, Kak. Iya benar, Rp400.000 dibagi 2 adalah Rp200.000. Atau periksa ulang dengan cara 200 ditambah 200 sama dengan 400. Jadi Pak Darman dan Pak Tommy masing-masing mendapatkan Rp200.000 ya. Oke, udah paham kan sekarang Sinta? Latihan satu soal lagi Kak. Ini soalnya nyambung. Minggu depannya Pak Darman mendapatkan Rp800.000. Lagi-lagi ia harus membagi setengahnya kepada Pak Tommy. Berapa setengah dari Rp800.000? Oke, kalau yang ini sama seperti tadi. Kita coba jawab mana yang sama besar dan mana yang tidak. Tapi kali ini Kak Rara langsung kasih beberapa pilihan ya. 500 dan 300. Tidak sama besar, Kak. Oke, 200 dan 600. Tidak sama besar, Kak. Sekarang 300 dan 300. Tidak sama dengan 800, Kak. Kalau 400 dan 400? Sama besar, Kak. Iya benar, Rp800.000 dibagi 2 hasilnya adalah Rp400.000.
Atau periksa ulang lagi dengan cara 400 ditambah 400 yang hasilnya sama dengan 800. Jadi Pak Darman dan Pak Tommy masing-masing mendapatkan Rp400.000 ya Kak? Iya benar, sekarang udah mengerti kan Sin? Sudah Kak. Ya udah, sekarang gantian giliran Dodi. Apa tugasnya Dot? Kali ini perkalian bilangan 9 dan 3 Kak. Wah asik tuh, kita lanjutin kayak kemarin ya. Kali ini ada berapa baris yang harus dijawab? 3 baris perkalian Kak. Baris pertama perkalian 9 dengan 1 sampai 5. Baris kedua perkalian 3 dengan 3, 6, 10, 7, dan 8. Baris ketiga perkalian 9 dengan 6 sampai 10 Kak. Oke, kalau gitu kita mulai dari baris pertama ya. Sinta baris kedua dan Karara akan jawab baris ketiga. Oke? Oke. Teman-teman di rumah ikut jawab juga sama-sama ya. Kita mulai dari Dodi. Ayo Dot. Oke. 9 kali 1 sama dengan 9. 9 kali 2 sama dengan 18. 9 kali 3 sama dengan 27. 9 kali 4, 36. 9 kali 5 sama dengan 45. Iya benar. Yeay! Teman-teman di rumah berhasil menjawab dengan benar juga. Keren. Sekarang giliran Sinta. 3 kali 3 sama dengan 9. 3 kali 6 sama dengan 18. 3 kali 10 sama dengan 30. 3 kali 7 sama dengan 21. 3 kali 8 sama dengan 24. Iya benar. Yeay! Teman-teman di rumah berhasil jawab dengan benar juga kan? Keren. Sekarang giliran Karara nih. 9 kali 6 sama dengan 54. 9 kali 7 sama dengan 63. 9 kali 8 sama dengan 72. 9 kali 9 sama dengan 81. Dan 9 kali 10 sama dengan 90. Iya benar. Yeay! Masih ada latihan lagi Kak. Oke Dot, apa tuh? Mencari perkalian dengan bilangan 9 yang ada di gambar ini Kak. Oke, kalau yang ini sama kayak tadi ya, kita gantian. Dodi, Sinta, lalu Karara. Oke Kak. Teman-teman di rumah ikut menjawab juga ya jika menemukan perkalian 9 dari gambar ini. Yuk mulai dari Dodi. 9 kali 10 sama dengan 90. 9 kali 9 sama dengan 81. 9 kali 2 sama dengan 18. 9 kali 5 sama dengan 45. 9 kali 4 sama dengan 36. 9 kali 8 sama dengan 72. 9 kali 7 sama dengan 63. 9 kali 1 sama dengan 9. 9 kali 3 sama dengan 27. 9 kali 6 sama dengan 54. Selesai, tos dulu dong. Yeay! Teman-teman di rumah berhasil menemukan berapa banyak perkalian 9? Sama dengan kita. Wah, hebat. Tapi Kak, Sinta masih ada satu pertanyaan lagi. Mau kita jawab sama-sama? Boleh kita kerjakan dalam Ayo Berlatih yuk. Dengan berlatih, kita akan semakin terlatih. Pada bulan November ini, Pak Darman mendapatkan ikan sebanyak 2.400 kg. Pak Darman harus membagi setengahnya kepada Pak Tommy. Sekarang, coba kamu bantu Pak Darman menghitung berat ikan yang seharusnya didapatkan Pak Tommy. Ayo teman-teman di rumah coba kerjakan soal ini di buku kerja kalian ya. Karara kasih waktu 10 detik. Nanti kita bahas jawabannya sama-sama. Sinta dan Dodi sudah selesai belum? Sudah Kak. Oke, kalau gitu teman-teman di rumah sudah juga? Oke, keren. Sekarang kita cek jawabannya ya. Coba siapa yang mau duluan jelasin? Sinta Kak, Boleh Sinta. kita bisa mengerjakan soal ini dengan mencari pembagian sama besar seperti tadi. Atau kita bisa menggunakan metode pembagian bersusun. 2.400 dibagi 2, hasilnya adalah 1.200 kg. Iya benar. Kalau Dodi gimana? Jawabannya sama? Sama Kak. Berarti jawaban Sinta dan Dodi benar. Yeay! Teman-teman di rumah menjawab sama juga. Keren. Alhamdulillah selesai juga ya latihan kita hari ini. Kita udah belajar apa aja nih hari ini?
Jenis-jenis pelaut, Kak. Ada yang bekerja membawa kapal pengangkut barang dan kapal pembawa penumpang. Lalu ada juga yang bekerja sebagai marinir angkatan laut. Betul. Terus apa lagi? Membaca cerita berjudul Melaut, Kak. Di situ kita melihat berbagai jenis hewan laut dan keindahan bawah laut. Betul. Dari bacain itu juga kita menemukan beberapa kosakata baru ya. Dan setelah itu, apalagi kita pelajari hari ini? Cara menghitung pembagian 2, Kak. Menggunakan cara membagi menjadi 2 bagian yang sama besar dan pembagian bersusun pendek. Betul sekali. Apalagi? Perkalian 9 dan 3, Kak. Ya, banyak ya yang udah kita pelajari hari ini. Dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kak Rara juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman kelas 3 yang sudah ikut belajar dari rumah sama-sama dengan kita. Serta ayah dan bunda yang masih setia menemani teman-teman kelas 3. Kita bertemu lagi besok ya. Oh iya, jangan lupa juga untuk tetap menerapkan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas agar kita dapat memutus rantai penyebaran COVID-19. Kalau gitu, sampai jumpa! Sampai jumpa! Oke, mau nyanyi lagu apa nih hari ini? Kak Rara tahu lagu Kampung Nan Jauh di Mato nggak? Oh iya boleh, tahu. Kak Rara, yuk mau nyanyi lagu itu. Yuk. 1, 2, 3. Kampung nan jauh di Mato, gunung sansai bakulilia, kakanajo kawan-kawan namu, sangke basu yang sulia. Panduduknya nan elo, suka bagotong royong, sama-sama diraso. Yang takana jo kampung, takana jo kampung, inuk ayah adik sadonyo, raso mengimbau-ngimbau den pulang, den takana jo kampung. Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Ingat, jaga jarak, rajin mencuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.